akan mulia dalam segmen rahasia. Renungan harian Eklesia, dan kita akan mengikuti beberapa renungan firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini. Dan kita percaya bagi yang mengikuti program ini pasti kita semua akan mengalami keberkatan Tuhan. Puji Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pada saat siang hari ini saya ambil dalam kitab Injil Lukas, dalam pasal yang ke-19 ayat yang ke-13. Di sana firman Tuhan berkata, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikannya 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Puji Tuhan, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam perumpamaan firman Tuhan ini, saudara-saudara, dikatakan berdagang sampai aku datang kembali. Nah, saudara-saudara, kata berdagang, saudara-saudara, dikatakan melipat gandakan usaha. Ya, inilah kata berdagang. Nah, saudara-saudara, dengan kata lain, saudara-saudara, Tuhan Yesus menghendaki kehidupan kita melipat gandakan buah pelayanan kita. Iya. Di dalam perjalanan hidup kita ini, Tuhan menuntut kehidupan kita harus melayani Tuhan. Menjalankan apa yang menjadi kepercayaan Tuhan, amanat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai hamba-hambanya, sebagai umat-umat yang Tuhan pilih untuk menjalankan amanat ini. Nah, saudara-saudara, selama kurang lebih 2 tahun kita mengalami atau dihantam oleh COVID-19, sehingga banyak manusia, saudara-saudara, merasa kecewa dengan perjalanan hidup mereka. Dengan perjalanan hidup mereka menimbulkan sesuatu yang tidak punya harapan. Sehingga mereka muncul keputusasaan. Pada kesempatan sore hari ini, ada dorongan kesempatan kepada kita sebagai umat Tuhan yang ada, sebagai hamba-hamba Tuhan yang ada, untuk menjalankan apa yang Tuhan sudah amanatkan kepada kita, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan yang ada. Di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kalau kita mau baca dalam kitab Lukas, pasal yang ke-16 ayat yang ke-27 di sana, ya, kita akan melihat, saudara-saudara, kita mundur dalam pasal yang ke-16 ayat yang ke-27. Dikatakan, saudara-saudara, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi ya, kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi saudara-saudara, banyak dorongan-dorongan firman Tuhan agar supaya kita bisa laksanakan itu. Kita boleh jalankan itu dimanapun Tuhan percayakan untuk kita ada sebagai hamba Tuhan. Kita harus lakukan itu untuk melipat gandakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita akan lihat sendiri bagaimana proses campur tangan Tuhan untuk menemani, untuk ada bersama-sama dengan kita, menjalani apa yang Tuhan sudah amanatkan kepada kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Dan kita akan lihat di situ campur tangan Allah akan bekerja dalam setiap kita sebagai hamba Tuhan yang ada. Asalkan saja jangan mengalami keputusasaan. Kita harus jalani terus apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan. Dalam bidang apapun, kita harus jalani itu dengan sukacita. Karena sudah ada upaya yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang menjalankan pekerjaan itu. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih diberi napas, kita gunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lipat gandakan itu seperti orang menjalankan usahanya.
dia bisa melipat gandakan usaha itu. Begitu juga dengan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, menjalani semua dan melipat gandakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita semua yang ada. Saya yakin dan percaya ketika kita jalani semuanya itu, Tuhan tidak pernah biar, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah jauh kepada kita. Justru Tuhan selalu mendampingi kita dan memberikan kita kemampuan di dalam menghadapi situasi sekarang ini. Saya yakin dan percaya ketika kita semua yang setia terus untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan yang ada, mari tetap setia, semangat di dalam mendengarkan suara isi hati Tuhan. Dan pasti nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang memerlukan pertolongan Tuhan. Oke, puji Tuhan, sampai di sini renungan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Semua yang mengikuti program ini, kita akan diberkati Tuhan. Dan mari saudara-saudara, kita akan berdoa. Syukuri firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada kesempatan siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau adalah majikan kami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan kami yang sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai umat-umat-Mu yang selalu memohon kiranya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami di dalam kami melipat gandakan usaha kami di dalam melayani Engkau. Kami percaya Tuhan terus bersama-sama dengan kami, menyertai kami, memampukan kami di dalam menghadapi situasi kondisi yang sekarang ini tidak menentu. Kami percaya kekuatan firman Tuhan yang terus menjadi bagian kami. Percaya mulai saat ini dan seterusnya kami selalu dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Bapa Surgawi, memberkati program ini yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, kami syukuri firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.